Segala puji bagi Allah. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat maghrib dan Isya yang Allah muliakan, insyaAllah kita masih membahas tentang adab berpakaian dan berhias. Kita sudah membahas 3 adab. Yang pertama, wajib menutup aurat. Kalau berpakaian, wajib menutup aurat. Yang kedua, jangan berpakaian yang meniru-niru gaya lawan jenis. Terlaknat perempuan berpakaian seperti laki-laki, dan terlaknat laki-laki yang berpakaian seperti perempuan. Dan terakhir yang kita bahas, adab yang ketiga, yaitu kalau berpakaian, tampakkan nikmat Allah di atas pakaian kita. Artinya tampakkan kemuliaan dalam pakaian kalau kita diberikan nikmat harta. Artinya orang Islam disuruh tampil dengan elegan. Elegan itu menarik, rapi. Jadi jangan berpakaian compang-camping kalau seandainya kita punya rezeki. Itu bahagian daripada menampakkan nikmat. Jadi jangan mengira pakaian robek-robek menjadi tanda merendahkan diri atau tanda tawadhu'. Tidak di situ duduk tawadhu'. Tawadhu' itu duduknya di dalam hati, bukan dengan menampakkan pakaian yang terlalu hina sehingga orang kafir mengira kita ini kaum rendahan. Dulu Rasulullah punya pakaian-pakaian kebesaran. Ketika menemui orang-orang kafir, ketika pergi Jumaat, itu ada pakaian-pakaian kebesaran. Dan beliau sederhana, tapi pakaiannya pakaian yang mulia. Makanya yang lebih bodoh hari ini, ada pakaian mahal tapi robek-robek. Itu terbodoh. Nget dia nget. Very, very stupid. Bangai tak tahan. Celana robek, harga jutaan. Tapi kok bisa lulus SMA-nya naik rugi. Ini jemaah belaka Allah. Jadi jangan memfitnah orang-orang yang diberi ilmu. Misalnya ada tengku ustaz pakai baju bagus-bagus. Ada orang alim ulama pakai pakaian yang bagus. Lalu kita mengatakan kau korupsi, tengku korupsi, ustaz korupsi. Tidak, memang disuruh dalam agama. Apalagi berhadapan dengan orang-orang yang akan menghinakan agama. Memang begitu. Dengan syarat bukan diiringi dengan kesombongan. Jadi memang kita nampakkan kemuliaan Islam. Izzahnya Islam tampakkan. Makanya Rasulullah bertanya kepada salah seorang sahabat ketika sahabat memakai pakaian terlalu sederhana. Saubun dunen, pakaian murah sekali. Rasulullah bertanya, alaka mal? Engkau punya harta? Qala na'am. Ya, kata sahabat ini. Qal min ayyil mal? Dari mana engkau dapatkan harta itu? Qal qad atani Allah minal ibil wal ghanam wal khayl wal raqiq. Aku punya rezeki dari memelihara unta, kuda, keledai dan raqiq. Raqiq itu unta-unta kecil, kuda-kuda kecil.
Kata Rasulullah, fa iza ataka Allah malan falyuri atharu ni'matihi 'alaik wa karamatihi. Kalau memang engkau punya harta, tampakkan nikmat Allah itu di dalam kemuliaan pakaianmu. Nah, ini hadis ini riwayat Abu Dawud dengan derajat yang sahih, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad. Rasulullah melarang berpenampilan tidak sesuai dengan harta, kecuali kita miskin. Kalau kita memang diberi sedikit harta, maka tidak perlu bergaya menjadi orang kaya. Jadi saya teringat ada satu istilah dulu, tapi itu hanya candaan anak-anak yang kuliah PDPK. Itu disingkat dengan perempuan desa penampilan kota. Jadi pakaian waktu kuliah, Masya Allah, pakaian sekretaris Pak, mahalnya minta ampun. Pulang dalam kandang ayam tinggal. Ibunya pun tak mampu untuk menyekolahkannya. Tapi begitu kuliah, bicaranya Ki, itu tidak pakai lagi loan kaki. Ki mau ke mana Ki? Ki udah makan Ki? Aku belum. Ki udah. Itu tinggal langgar puh mana? Pakaian sekretaris, itu juga bermasalah. Jadi kalau seandainya ini, janganlah terlalu menampakkan sesuatu yang tidak kita miliki. Baik, kita lanjut. Itu sekadar pengingat ulang. Begitu cara berpakaian dalam Islam. Ada berikutnya, tahrim jarri thawbi khuyyala. Haram hukumnya, haram berpakaian dengan menjulurkan di bawah mata kaki, tapi dengan syarat khuyyala. Khailun, itu sombong. Jangan langsung dibuat dalam kitab-kitab, dan jumhur ulama semua mengaitkan dengan kesombongan. Bahasa yang sering kita dengar hari ini adalah isbal. Jadi terdengar isbal, kita disuruh dilarang isbal. Isbal itu menurunkan pakaian di bawah mata kaki. Jujur bahwa di dalam dunia keilmuan Islam, sebahagian kecil ulama, terutama dari belahan negara tertentu, termasuk Arab Saudi, mengatakan haram mutlaqan. Pokoknya atas nama isbal, mau sombong, mau tidak, mutlak haram. Itu pendapat itu juga ada. Tetapi kalau kita luaskan bacaan, tidak terkotak hanya pada yang kita inginkan saja. Kita keluar dari fanatisme, kita akan menemukan ternyata jumhur ulama, banyak ulama lain yang mengatakan tidak disebut isbal kalau pakaian itu turun di bawah mata kaki, tidak disertai dengan sikap sombong. Termasuk Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, juga Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari Sahih Bukhari. Mereka pun mengatakan kalau tidak dibarengi dengan sifat sombong, maka pakaian di bawah mata kaki tidak disebut dan tidak termasuk isbal. Kenapa ada hubungan dengan sombong? Silakan baca. Ternyata jumhur ulama mengatakan kaitannya dulu di masa hidupnya Nabi, orang-orang jahiliyah terbiasa menampakkan prestisenya, dia tampakkan jati dirinya melalui pakaian. Jadi rupanya di kalangan kaum jahiliyah, kalau pakaian memakai jubah besar menyeret-nyeret ke atas tanah, itu tanda orang itu berarti orang punya jabatan bangsawan. Jadi kalau sudah lihat tipe orang jalan begitu, itu berarti dia ingin nampakkan saya siapa di tengah masyarakat. Ada sifat kesombongan yang dia bawa. Di situlah muncul hadis-hadis Nabi tentang larangan isbal.
Memang hadis-hadis juga menyebutkan ada beberapa hadis tidak mengaitkannya dengan kalimat sombong. Ya. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, "Ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar." Barang siapa yang menurunkan kainnya di bawah kedua mata kakinya, maka dia termasuk penduduk neraka. Hadis sahih. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Bainama rajulun yajurru izarahu iza khusifa bihi fahuwa yatajallalu fil ard ila yaumil qiyamah." Kata Rasulullah, seandainya atau jikalau ada seorang yang menurunkan kain di bawah mata kakinya, jadi rendah di bawah mata kakinya, maka dia telah menampakkan kesombongannya di muka bumi. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, juga riwayat Bukhari Muslim, ada 3 orang, salasatun la yandurhumullah yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Ada 3 orang yang tidak akan dilihat Allah dengan pandangan kasih sayang, tidak diajak bicara, dimurkai Allah, bahkan dipersiapkan azab yang pedih di hari kiamat. Siapa saja? Pertama, al-musbil, orang yang melakukan isbal. Ini enggak disebutkan di situ sombong. Kemudian al-mannan, iaitu orang yang suka menyebut-nyebut amal baiknya, mengungkit-ungkit amal baiknya. Sudah wakaf di masjid tetapi ingin selalu dikenang, update status setiap minggu, bahawa dia punya sesuatu yang telah dia berikan di masjid. Kemudian al-munfiq sil'atahu bil halfil kazib, orang ketiga yang akan dimurkai Allah di hari kiamat, yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Ini kepada para pedagang, hati-hati mengatakan nyo betul, nyo KW sang, kata dia. Ini betul, ni KW 1. Padahal KW kot. Ini KW 1. Jaminan barang asli barang. Saya jual mahal, saya ambil di Medan, itu sumpah. Saya cuma ambil 100 ribu di Medan, saya jual ke bapak 120 ribu. Saya cuma ambil 20 ribu. Padahal dia beli di Medan 20 ribu. Dia memakai kalimat demi Allah, cong maklum, maklum pocong. Begitu-begitu dia mengatakan. Dia bersumpah untuk melariskan dagangannya, padahal dia berbohong. Hari kiamat tunggu azab yang pedih. Memang nampak laku, bisnisnya hebat, tetapi Masya Allah dia dinanti oleh azab. Di situ disebutkan salah satunya adalah musbil, tidak disebutkan sombong. Nah, hadis-hadis itu ada tentang besarnya dosa orang yang melakukan isbal. Namun tidak layak kita mengambil hukum hanya dengan melihat setengah dari dalil. Karena hari ini salah satu penyakitnya orang yang punya sifat fanatik hanya menampakkan dalil yang cocok dengan prinsipnya saja, menutup dalil yang tidak cocok dengannya. Ini termasuk salah satu dosa besar. Termasuk salah satu dosa besar. Jadi kadang-kadang termasuk berbohong di atas hadis Nabi, tidak diungkit hadis yang tidak cocok dengan prinsip. Jadi prinsip duluan yang dia bawa, ilmu berikutnya. Itu tidak boleh. Dalam dunia fiqih berdalil wajib, namun jujur, ungkapkan semua dalil menurut mazhab fulan, menurut ini, pendapatnya ini, dalilnya ini. Jadi jangan hanya mengatakan yang kita ingin lakukan saja. Ada hadis-hadis yang lain. Hadis-hadis tersebut di antaranya menyangkut pautkan dengan kalimat sombong.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, la yanzurullah yaumal qiyamah ila man jarra izarahu batara. Kata Rasulullah, Allah tidak akan melihat orang-orang atau tidak melihat dengan pandangan kasih sayang. Dia murka kepada orang-orang yang menjulurkan kain di bawah mata kakinya batara, dalam keadaan batar. Batar itu menyombongkan diri. Ada pengumuman? Ada pengumuman? Oh. Baik. Ibu-ibu, mudah-mudahan bisa terdengar. Berikutnya ada juga hadis yang lain. Rasulullah menyebutkan hadis riwayat dari Bukhari juga, dari Ibnu Umar. Kata Rasulullah, la yanzurullah ila man jarra saubahu khuyyala. Allah tidak akan lihat dengan pandangan kasih sayang orang-orang yang menjulurkan kain di bawah mata kakinya dalam keadaan khuyyala, sombong. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan man jarra saubahu khuyyala lam yanzurillah ilaihi yaumal qiyamah. Qala Abu Bakrin, ya Rasulullah, inna ahada syaqqi izari as-sarhi. Jadi ketika Rasulullah menyebutkan Allah tidak akan menyayangi orang-orang yang menurunkan kain di bawah mata kaki dalam keadaan sombong. Lalu Abu Bakar bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, pakaianku longgar, jadi aku susah mempertahankannya untuk dinaikkan ke atas. Jadi Abu Bakar punya pakaian yang susah untuk dipertahankan di bawah, di atas mata kaki. Tapi beliau menyebutkan illa an ata'ahad zalika minhu. Walaupun begitu ya Rasulullah, aku berusaha untuk selalu menjaganya. Maksudnya dia tarik lagi ke atas, jatuh lagi, turun lagi ke bawah. Jadi dia tidak berniat untuk sengaja, tapi memang turun karena longgarnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, lasta mimman yada'ahu khuyyala. Wahai Abu Bakar, kalau engkau tidak sengaja dan engkau tidak berniat, maka engkau tidak termasuk yang disebut dengan orang-orang yang sombong. Juga hadis dari Bukhari. Kemudian ada hadis lagi, Rasulullah menyebutkan bainama rajulun yamshi fi hillatin summa tu'jibuhu nafsah. Ada orang yang berjalan dengan pakaiannya dan dia bangga dengan dirinya. Jadi waktu jalan dengan pakaiannya, dia membanggakan pakaian itu dengan kebesaran dirinya. Murajjal jummatahu, dan dia menata rambut ke belakang sebagai tanda kesombongannya. Iz khusifallahu bihi fahuwa yatajaljal ila yaumil qiyamah. Maka Allah akan rendahkan dia, Allah tenggelamkan dia di hari kiamat nanti. Nah, ini juga hadis Bukhari dari Abu Hurairah. Jemaah maka Allah, lihat, ada hadis yang tidak menyebutkan sombong, ada beberapa hadis juga kuat menyebutkan sombong baru disebut isbal. Maka dalam keadaan begini, bagaimana keputusan para ulama? Maka dibutuhkan jalan keluar, menggabungkan hadis, bukan membuang hadis. Lalu diambillah sebuah kesimpulan. Bagi kita yang belajar usul fiqh, kaidah fikih, pasti faham. Jadi ada satu kaidah fikih yang berbunyi iza warada dalilani mawdu'un wahid. Kalau ada dua dalil tapi satu maksudnya, sama-sama bicara masalah isbal tadi, al-awwal minhuma mutlaq wasani muqayyad. Jadi kalau ada dalil yang mutlak itu enggak ada ikatan. Jadi isbal itu haram, pokoknya isbal haram. Namun ada dalil yang muqayyad, diikatnya dengan sombong baru isbal. Kalau tidak sombong, tidak isbal. Bertemu antara mutlak dan muqayyad. Bertemu antara mutlak dan muqayyad. Mana yang diambil? Fala budda min ja'lil mutlaq 'ala al-muqayyad. Maka yang diambil adalah yang muqayyad di atas yang mutlak. Jadi yang menjadi kesimpulan yang mana? Kalau sombong baru disebut isbal. Kalau tidak sombong maka tidak mengapa. Makanya kita hari ini yang pakai kain sarung kan kadang-kadang rut geram yuk, ya. Jatuh sedikit-sedikit jatuh. Apakah kita sombong? Tidak.
pakai sarungnya juga sudah 5 tahun. Bumbung dong. Ya. Kita yang pakai celana panjang, kerja, apakah itu sombong? Memang itu bahagian daripada kebiasaan kita. Sedikit pun tidak ada dalam hati di bawah mata kaki sombong. Itu tidak disebut dengan isbal. Ini yang diambil keputusan oleh jumhur ulama. Maka oleh karena itu, yang dilarang apa? Jangan ada pakaian yang diturunkan di bawah mata kaki tapi diiringi dengan kesombongan. Jadi menampakkan pakaian kesombongan. Itu baru jatuh di dalam dosa. Ya. Nanti timbul pertanyaan, dan ini sudah ditanya di minggu yang lalu, dalam solat bagaimana hukumnya kalau kita isbal turunkan di bawah mata kaki? Para ulama menjawab tetap, kalau diiringi sombong maka berdosa, tidak diiringi sombong tidak ada masalah. Namun salat tetap sah kapanpun, baik isbal maupun tidak isbal, sah salat. Tidak ada satu pun yang mengatakan salat batal kalau terjadi isbal. Kalau turun bawah mata kaki lalu salat batal, enggak ada satu pun yang mengatakan itu. Tidak ada. Tapi kalau ada penyakit sombong, pakaian besar-besar, yang mahal, sombong, turun di bawah mata kaki, salatnya tetap sah. Namun dia berdosa. Jadi salatnya sah, tidak perlu diulang, namun dia berdosa dengan kesombongannya. Jadi ini yang perlu dijaga adalah pakaian isbal kalau diiringi dengan sombong. Namun walaupun begitu Bapak Ibu, bagi kita yang punya pengalaman atau pernah melihat ada orang yang pakai celana cingkrang di atas mata kaki, mungkin saudara-saudara kita yang pakai celana di atas mata kaki, itu jangan diejek. Janganlah kita mengatakan, Pak, banjir saatnya. Jangan, Pak. Karena mereka pun menjaga itu karena hadis Nabi. Ini saudara-saudara kita ini menjaga itu pun karena hadis Nabi. Jadi rasa takutnya terhadap dosa. Jadi jangan jadi bahan olokan juga. Kau banjir dong, kau banjir dong, banjir dong. Jangan, Pak. Jadi intinya mengamalkan sesuatu boleh-boleh saja sesuai dengan prinsip. Satu si A ingin mengamalkan, ingin pakai celana cingkrang karena itu di bawah mata kaki mutlak, kapan pun dianggap isbal, sombong enggak sombong, silahkan. Tapi jangan sampai mengejek yang pakaiannya kebetulan di bawah mata kaki. Yang di bawah mata kaki pun jangan mengejek yang di atas mata kaki. Selesai urusan. Yang jadi penyakit kita hari ini apa? Saling ejek. Itu yang jadi penyakit. Berilmu itu sebenarnya membuat orang lebih bijaksana. Maka aneh kalau ada orang bertambah ilmunya tapi berkurang bijaksananya. Ilmu yang bertambah tapi lambabah menghina, menghujat, itu aneh. Makanya tidak selamanya ilmu itu memunculkan adab kalau orang tidak memakai kebijaksanaan dalam berilmu. Jadi janganlah dianggap berbeza pendapat itu sebagai sebuah dosa. Itu hal biasa. Nabi SAW dari dulu sudah mengizinkan sahabat untuk memakai logikanya kalau seandainya tidak menemukan dalil dari Al-Quran dan hadis. Selama tidak keluar dari jalur Al-Quran dan hadis. Waktu Muaz bin Jabal dikirimkan ke Yaman, Rasulullah berkata kepada Muaz, ini dikirim ke Yaman. Kan dulu yang dikirim ke Yaman, Yaman itu kan dulu Nasrani. Itu pasukan Abrahah dulu, kan dari Yaman. Itu asal usulnya Nasrani. Kalau baca surat Al-Buruj, itu kejadian Ashabul Ukhdud, itu kan di Yaman. Yang dicampak ke dalam api gara-gara tidak mau mengakui raja sebagai Tuhan. Kemudian muncullah agama Nasrani yang dibawa oleh Nabi Isa. Lalu Abrahah, raja pada waktu itu, cemburu karena semua orang menuju ke Kaabah. Sehingga Kaabah maju, ekonomi bagus, minyak goreng murah, pokoknya serba mangat, mandu mangat utanya, Pak. Karena Kaabah diberkahi, Pak. Kaabah diberkahi. Dia negara-negara yang diberkahi itu Allah akan tenangkan, senangkan, amankan. Lau anna ahlal qura amanu wattaqaw lamasubatun min 'indillah khair.
Kalau seandainya semua bertakwa, beriman, kulimpahkan segala nikmatku kepadamu, kata Allah. Itu raja negeri Sabak tidak perlu panen, bawa keranjang di atas kepala, jalan di bawah kebun, penuh keranjang sendiri, jatuh. Semua takwa kepada Allah. Meninggal Ratu Balqis, mereka kembali kafir, disitulah Allah beri kehancuran. Sabak hilang karena kehancuran. Yaman, Nasrani pada waktu itu, cemburu kepada Makkah dengan Kaabahnya. Lalu dia langkah pertama bukan langsung serang. Kalau kita baca tafsir surah Al-Fil, itu tidak langsung diserang, Pak. Tapi dia membangun gereja yang terbesar di Yaman. Sampai dalam tafsir Ibnu Katsir, Qurtubi disebutkan, orang kalau mau melihat puncak gereja itu harus mendongakkan kepalanya, baru terlihat puncaknya. Saking tingginya gereja itu. Tapi ternyata apa? Penduduk setempat juga tidak memuliakan gereja itu. Bahkan mereka membuang hajat di dalam gereja. Semakin sakit hati Abraha, tapi dia lampiaskan ke Kaabah. Di situ baru dia serang. Dulu Nasrani. Siapa yang mengislamkan Yaman itu? Yang dikirim pertama adalah Khalid bin Walid. Ternyata tidak terlalu berhasil. Khalid kan agak keras orangnya. Dikirimkan fase kedua Ali bin Abi Talib. Di tangan Ali lah orang-orang Yaman masuk Islam beramai-ramai. Di tangan Ali bin Abi Talib. Mereka senang kepada Ali, dakwahnya Ali. Kemudian Ali turun, pulang ke Madinah, dikirimlah Muaz bin Jabal. Apa kata Nabi ketika dikirim Muaz bin Jabal? Kata Rasulullah, ya Muaz, iza arada alaika al-qada', kalau nanti di Yaman engkau ditanya satu permasalahan oleh penduduk Yaman yang baru-baru masuk Islam ni, fabima taqdi, dengan apa engkau akan bahas, engkau akan jawab hukum itu? Muaz menjawab, aqdi bi kitabillah, akan ku jawab dengan Al-Quran. Fa in lam tajid fi kitabillah, kalau engkau tidak dapatkan dalam Al-Quran, dengan apa lagi engkau akan putuskan hukum? Kata Muaz, aqdi bi sunnati rasulih, akan ku jawab dengan sunnah nabinya. Semua ajaran Nabi ku jawab. Fa in lam tajid, kalau engkau enggak dapat juga dalam hadis, engkau tidak pernah dengar dariku tentang satu masalah, ditanya masalah baru kepadamu, fa bima taqdi, dengan apa engkau jawab? Di situ Muaz menjawab, aqdi bira, ku jawab dengan kepalaku, wala alwi, tapi aku berusaha untuk tidak jatuh dalam kesesatan, tetap jalurnya antara Al-Quran dan hadis. Dari dulu Pak itu sudah ada. Kenapa hari ini tiba-tiba kita seakan-akan begitu jumudnya, seakan-akan enggak boleh sedikit pun muncul hal-hal padahal tidak keluar dari jalur agama. Ini perlu wawasan perlu dipanjangkan. Jemaah melaka Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu tentang adab berpakaian. Jangan panjangkan di bawah mata kaki kalau diiringi dengan kesombongan. Baik, saya berhenti dulu. Mungkin ada pertanyaan, kalau tidak ada baru kita sambung satu lagi. Pada menit. Baik, jamaah sekalian, masih ada waktu 8 menit lagi. Silakan, Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustaz Najadi beserta para jamaah semua. Masalah dalam berpakaian Ustaz, sekarang di tempat kita meniru-niru pakaian perempuan terutama, cukup banyak sekarang. Baik rambutnya, kadang-kadang rambutnya kita lihat perempuan tapi bajunya baju laki. Tapi ini yang khusus, dia meniru pakaian perempuan. Kalau kita tanya, dia bilang itu memang sudah kodratnya. Bagaimana dia jawab? Sudah kodratnya. Itu yang pertama Ustaz. Kemudian yang kedua, ini maaf untuk ibu-ibu, banyak kita lihat ibu-ibu berpakaian syar'i, baju gamis, tapi di bawah, bukan di bawah mata kaki, sampai ke bawah. Kalau berjalan seperti sapu lidi. Kemudian pakaian itu juga dia melaksanakan ibadah. Misalnya dia ada pulang dari pasar, pas zuhur dia masuk ke masjid melaksanakan ibadah. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ustaz, kalau kita dengar daripada hadis Rasulullah tersebut yang menyangkut dengan isbal itu, Rasul mengharamkan bagi orang yang pakaiannya melebihi mata kaki. Di sini sepertinya ada esensi bahwa yang dilarang itu adalah kesombongan. Karena pada saat Sayyidina Umar menyatakan beliau itu juga sering pakai baju yang menjulur ke bawah mata kaki itu, Rasul menyatakan bahwa Sayyidina Umar ini tidak apa-apa karena tidak sombong. Jadi yang ingin kami tanyakan di sini, apakah hadis ini berlaku untuk saat sekarang ini? Mungkin di masa itu seperti yang Ustaz sampaikan bahwa ukuran kesombongan itu salah satu indikatornya adalah orang yang bajunya panjang. Nah, tapi sekarang ini mungkin tidak lagi. Tapi ada di sisi lain, contoh misalnya Ustaz. Misalnya kami kaum laki-laki ini mempergunakan pakaian-pakaian saat salat ataupun saat beribadah itu, entah topi kami, entah pakaian kami yang memang agak ada keinginan kesombongan di situ, ada unsur sombongnya misalnya, mau menampakkan sama orang. Ataupun maaf cakap saya bilang ibu-ibu sekarang. Zaman dulu sekecil-kecil saya kan kalau ibu-ibu itu saya lihat orang warna lekumnya putih mendung. Macam model kan. Nah kalau di sini ada unsur sombongnya misalnya Ustaz, apakah berlaku hadis tersebut? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja pada pertanyaan. Dengan baju panjang tadi katanya berarti kita sombong. Pada saat sekarang kita lihat kalau pengantin ada acara pengantin itu paksa dipegang dari belakang lagi, itu panjangnya melebihi. Kemudian si laki pun kadang-kadang yang baju yang dipakainya kalau kita lihat sudah agak beda sedikit dengan yang kebiasaan. Apakah itu termasuk dalam kategori sombong? Karena tidak ada niat orang itu, tetapi pakaiannya tetap begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas semua yang bertanya. Yang pertama tadi ada orang yang ketika meniru-niru gaya lawan jenisnya, dan ketika ditanya dia mengatakan memang kodrat saya begitu. Dia ini telah berdosa sekaligus telah membuat seakan-akan Allah telah menzaliminya. Ya. Jadi ini kalau di masa Umar seorang pencuri ditangkap, ketika ditanya oleh Umar kenapa engkau mencuri? Jawabannya, memang sudah takdirku menjadi pencuri. Kata Umar, potong tangan kemudian cambuk. Padahal potong tangan saja sebenarnya. Disuruh cambuk di atas penghinaannya terhadap Allah. Sama dengan model bencong-bencong model begini. Itu bencong-bencong yang mengatakan kami terperangkap di badan yang salah. Itu model-model bencong, kami ini laki-laki tapi terperangkap di badan yang salah. Atau kebalikannya mereka mengatakan itu semua pelaku dosa dan tidak bisa diterima alasannya, tetap haram. Satu-satunya makhluk Allah yang dimaafkan Allah adalah yang lahir dalam keadaan khunsa, baik khunsa muskil maupun mustadrib, yang punya dua kelamin atau berganti-ganti. Itu memang diizinkan sampai operasi kelamin untuk memperjelas jati diri. Seluruh fatwa ulama membolehkan memperjelas jati diri. Tapi yang model pakai baju perempuan karena merasa sebenarnya dia perempuan namun terperangkap di tubuh laki-laki, itu hanya alasan saja. Maka Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan, saya singkatkan saja, orang yang dalam keadaan begitu dia harus memaksa dirinya untuk menjadi laki-laki. Jadi mulai lemah gemulai, maka harus dipaksa dirinya menjadi laki-laki. Kalau dia tidak memaksa tapi ikut terjerumus ke dalam perasaannya, maka dia tetap dihitung dosa. Walaupun dia sendiri merasa diri tidak mampu menolak kenyataan itu, tapi dia tetap dihitung dosa. Ini akibat terjerumus dan tidak mau keluar. Makanya kita orang tua hati-hati kalau anak-anak
sudah mulai agak tampil-tampil kemayu-kemayu, main klek, main karet, main masak-masakan, itu ganti. Suruh main aspal, you lop lam keruang pak, kemudian suruh mandi dengan kerbau, kemudian you main bola pak, dan tarik urut main bola. Buat dia jadi laki-laki. Lalu berdoalah kepada Allah, berlindunglah kepada Allah, semoga anak kita tidak menjadi fitnah bagi kita. Jadi itu tetap dosa. Kemudian pertanyaan kedua, apa benar? Oh ya, pakaian ibu-ibu yang terlalu jatuh ke bawah, menyeret-nyeret tanah, menyeret-nyeret lantai, makruh. Perempuan betul menutup aurat, tapi pakaian yang dikhawatirkan membawa najis, tidak dikhawatirkan kalau terseret-seret, dikhawatirkan kena tai, ya, tai burung, tai cicak, mungkin tai dia sendiri pun kena mungkin. Itu makruh berpakaiannya, tapi menjadi haram pakaian itu, arti haram bernajis ketika sudah kena. Maka tidak boleh mengawali untuk berjumpa dengan yang haram. Jadi prinsip sadduz zari'ah itu muncul. Ini sudah tahu kena najis, maka jalan menuju najis itu semua harus dihindarkan. Tak boleh pakai ibu-ibu pakai baju terlalu jauh ke bawah, tidak dibolehkan. Begitu. Kemudian pertanyaan ketiga, benar indikasi daripada isbal itu sebenarnya bukan isbalnya tapi sombongnya. Memang itu intinya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk sombong. Maka Allah menyebut dalam beberapa hadis, di antaranya kata Allah, al-izzu izaruhu. Kata Rasulullah, itu kemuliaan, izzah itu pakaian Allah. Wal kibriya ridauhu, sombong itu rida Allah. Jadi tidak boleh ada. Jadi hari ini kalau ada orang yang berpakaian tapi sifat sombongnya terbawa, walaupun tidak isbal, itu dosa juga. Namun tidak masuk dalam bahasa isbal. Nanti bahasanya minggu depan, Pak. Minggu depan bahasa itu baru kita keluarkan. Apa istilah untuk orang yang sombong tapi tidak isbal? Tidak malam ini, biar Bapak datang lagi minggu yang akan datang. Begitu. Baik. Saya rasa karena terakhir tadi apa? Pakaian pengantin walaupun tidak diniatkan, tapi kalau memang itu menjadi pakaian kesombongan, tetap sombong. Al-haqiqah la tughayyirun niyah. Hakikat walaupun tidak niat sombong, tapi kalau itu pakaian sombong seperti baju penan bajai Pak yang muruk-uruk ulikut itu, ya, yang dipegang oleh sama semua orang di belakang kan, seloyer itu Pak. Itu pakaian kemewahan, pakaian yang tidak biasa. Itu walaupun enggak ada niat tetap disebut sombong. Sama seperti orang mengatakan saya enggak niat berzina, tetap berzina namanya. Ya, tetap berzina namanya. Long hanani tembung, long tetap membung. Kalau ciri-cirinya memang nampak dari kenyataannya, ya, begitu. InsyaAllah kita perjelas di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.